Oh, sekali ya. Banyak sekali nih hadirin yang datang. Antusiasnya berarti sangat banyak. Keren banget ya. Berarti kita juga harus tepuk tangan untuk kita. Kami ucapkan selamat datang pada acara kuliah umum dengan tema peran kejaksaan dalam penegakan hukum pada hari Sabtu 12 Oktober tahun 2024. Bersama saya Desi Aprilianti dari Prodi Hukum yang akan memandu jalannya sesi diskusi pada hari ini. Hadirin rekan mahasiswa-mahasiswi, pada kesempatan yang baik ini kita akan mendengarkan pemaparan menarik dari seorang ahli hukum yang sangat berpengalaman di bidangnya. Beliau jaksa yang telah malang melintang menangani berbagai kasus hukum. Di sini saya akan membacakan kurikulum. Baik, Dr. Budi Pradi Setia Sudirja SHMH lahir di Batu pada tanggal 4 Juni 1991. Riwayat pendidikan Dr. Budi: pendidikan S1 di Universitas Pasundan, jurusan Hukum Pidana dengan IPK 3,92 dan peringkat kedua. Dilanjutkan dengan program magister di Universitas Pajajaran dengan jurusan Hukum Pidana dengan IPK 4 dengan peringkat kedua. Selanjutnya dilanjutkan dengan program doktor di Universitas Indonesia jurusan Hukum Pidana dengan IPK 3,91 peringkat kumulatif. Beliau menerima penghargaan sebagai wisudawan terbaik ke-1 program doktor Universitas Indonesia tahun 2023. Peraih prima adiasa peserta terbaik peringkat 1 pendidikan jaksa tahun 2016. Juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2019 dan tahun 2021. Wisudawan terbaik peringkat ke-1 Universitas Pasundan tahun akademik 2012-2013. Mahasiswa berprestasi peringkat 1 Universitas Pasundan tahun 2011-2012. Penerima beasiswa unggul Kemendikbud tahun 2020. Kolumnis favorit pembaca hukum online tahun 2024. Untuk semuanya tepuk tangan dulu. Lalu di sini Bapak Dr. Budi juga mengajar hukum pidana di Universitas Al-Azhar Indonesia tahun 2023. Lalu Mentor Universitas Al-Azhar Indonesia tahun 2018. Asas-asas hukum pidana Badan Diklat Kejaksaan tahun 2021 sampai 2023. Tindak pidana korporasi
Badan Diklat Kejaksaan tahun 2021 sampai 2023. Asas-asas hukum pidana calon hakim Mahkamah Agung 2023. Tindak pidana kekerasan seksual Badan Diklat Kejaksaan tahun 2023. Tindak pidana orang dan harta benda Badan Diklat Kejaksaan 2024. Selanjutnya bisa kita lihat di layar. Nah, saat ini Dr. Rudi akan berbagi pengetahuannya dan pengalamannya kepada kita mengenai peran kejaksaan dalam penegakan hukum. Saya yakin materi yang akan beliau sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua selaku warga negara yang baik maupun sebagai individu yang menambah wawasan tentang hukum. Sebelum kita mulai, perkenankan saya mempersilahkan Dr. Rudi untuk menyampaikan materi sampai pukul 11. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sedang biasa diawali wa billahi min Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dekan Universitas Syariah Al-Ainam Pak Budiman SHMH, kemudian yang kami hormati juga Kang Budi senior saya di Unpas sebagai Kaprodi Universitas Syariah Al-Ainam. Kemudian ada Ketua Hima yang akan menjadi Ketua BEM sebentar lagi. Ketua Pelaksana dengan Ketua Presiden Mahasiswa. Ada Ketua Pelaksana dan beberapa rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Suatu kehormatan ya bagi saya bisa diundang berdiskusi dengan rekan-rekan semua, apalagi yang mengundang adalah senior saya dan orang mengadakan Kang Budi. Tapi bukan karena itu, karena saya mendengar dari Kang Budi ini ada kampus baru yang lahir di tahun 2022 ya, 2022. Kemudian tapi perkembangannya sangat pesat dan lihat bahwa mahasiswanya sekarang sudah hampir berapa? 600-an mahasiswa Fakultas Hukum ini juga sudah sangat banyak. Nah, mudah-mudahan dari kampus ini karena kami kampus baru, apalagi tadi saya dengar kelasnya sangat berlimpah itu. Di situ mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian membangun akhlakul karimah, membangun mahasiswa berprestasi, dan tidak lupa tadi juga diawali dengan aturan Al-Quran dan kata yang pertama diucapkan adalah ikro. Ya, ikro. Kenapa ikro? Membaca itu adalah penting bagi teman-teman. Penting bagi teman-teman Fakultas Hukum. Tidak hanya Fakultas Hukum, bagi sini ada non-hukum juga ada angkatan yang Fakultas Hukum. Tidak hanya bagi Fakultas Hukum, tapi termasuk mahasiswa lainnya. Membaca, kuncinya teman-teman menjadi mahasiswa itu adalah membaca. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, teman-teman saya di sini kan memiliki handphone semuanya ya. Di situ kan bisa cari literasi, bisa cari artikel untuk menambah pengetahuan. Dan tiap hari usahakan harus membaca. Teman-teman tidak usah minder kuliah di Universitas Al-Ainam karena ini adalah kampus baru dan saya yakin dari kampus ini akan lahir orang-orang yang hebat ke depan. Dulu juga pengalaman untuk teman-teman, saya kuliah di Universitas Pasundan. Mungkin kalau di ketika saya pendidikan di Aksara, rekan-rekan saya kebanyakan dari kampus negeri. Ada yang dari UI, dari UGM, UNIF, dan lain sebagainya. Tapi ternyata untuk bisa jadi nomor satu itu
bukan ditentukan oleh kampus. Tapi kemampuan kita, kalau kita punya semangat belajar yang tinggi, semangat membaca yang tinggi, bukan tidak mungkin kita bisa jadi yang terbaik. Ini juga teman-teman, tidak usah ini, karena ketika kuliah itu ya, mau dimanapun kuliah itu sama, mau di negeri, mau di swasta, semuanya seakan sama. Karena yang penting itu adalah keinginan kita punya tekad nggak untuk belajar. Kalau kita punya tekad untuk belajar, apalagi di zaman sekarang kan perkembangan teknologi, aksesnya kan mudah. Semua kurikulumnya sama, mata kuliahnya semuanya sama, dosennya juga sama, buku-bukunya juga sama. Yang penting teman-teman mau belajar atau enggak. Itu yang membedakan kita dengan mahasiswa yang lain. Ya, jadi pesan pertama adalah tidak usah minder. Malah teman-teman harus semangat, harus bisa menunjukkan bahwa Universitas Al-Aiqam ini ke depan akan melahirkan pemimpin-pemimpin hebat seperti yang menghadapi masnya Universitas Al-Aiqam. Yang sesuai antara perkataan dengan perbuatan, gitu ya. Perkataan perbuatannya sesuai dengan pemimpin yang hebat, itu penting. Nah, kebetulan saat ini saya diminta untuk berdiskusi dengan teman-teman. Nanti jangan ini yang dilangsungkan kalau yang mau ditanyakan, silakan saya terbuka tentang peran kejaksaan dalam penegakan hukum. Sebelumnya di sini ada semester 1, 2, dan 3. Ada yang kalau bisa saya sebutkan kata jasa, kira-kira apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Boleh? Mas, siapa namanya? Ya, Rizky. Rizky. Kalau disebut jasa, apa kira-kira yang terlintas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Muhammad Sofyan, melalui hukum secara betul. Peran kejaksaan menurut saya untuk menegakkan keadilan di pengadilan. Oke, menegakkan keadilan di pengadilan. Bukan polisi. Nah, ini juga teman-teman yang penting. Di sini semester 1 ya, semester 1 sudah berani mengungkapkan pendapat menurut saya jasa dari itu pun yang harus teman-teman lakukan. Saya ketika saya SD, SMP, SMA itu paling takut kalau misalnya disuruh ngomong di depan umum, paling takut. Tapi saya itu mulai berubah ketika kuliah ada salah satu dosen yang bertanya, saya juga akan tanyakan di kelas ini, apa bedanya sarjana hukum dengan dokter gigi? Coba, kira-kira apa bedanya sarjana hukum dengan dokter gigi? Langsung aja. Saya perbedaan antara sarjana hukum dengan dokter gigi dan polisi dan juga bagaimana cara pembelajaran. Pertama, sarjana hukum ini tentunya jadi perbedaan antara sarjana hukum dengan dokter gigi sangat berbeda, baik di dalam pembelajaran maupun bagaimana cara profesinya. Yang pertama, sarjana hukum itu tentu perannya berbeda dengan dokter gigi. Salah satu dari peran hukum adalah bisa menjadi pengacara, bisa jadi jaksa, bisa jadi hakim, bisa jadi notaris, dan lain sebagainya. Dan cara materinya juga berbeda. Mungkin di sarjana hukum akan mempelajari tentang kehidupan masyarakat, baik itu dalam undang-undang maupun hukum yang lainnya. Sedangkan dokter gigi itu profesinya tentu menjadi seorang dokter gigi yang dimana mengobati seorang pasien hanya khusus yang ada penyakit giginya. Jadi itulah perbedaan sarjana hukum dengan dokter gigi. Yang kedua ada yang bisa membedakan sarjana hukum dan dokter gigi.
berpendapat. Menurut saya jelas ya Pak, jadi saya bilang di dalam profesinya itu mungkin ada kesamaannya, yaitu yang pertama itu sama-sama melayani masyarakat, tapi dalam pelayanannya tersebut seperti yang sudah disebutkan tadi, yang pertama itu melayani dengan melayani mengobati gigi tersebut yang bisa dibilang seperti teman saya sakit gigi itu diobati dengan profesi dokter gigi tersebut. Tetapi kalau misalkan itu klien-kliennya tersebut itu berbeda Pak, ada kasus-kasus tertentu Pak. Jadi perbedaannya menurut saya di dalam pelayanannya kepada masyarakat, tetapi mempunyai klien tersebut. Dari sini ada tepuk tangan. Menurut saya ini di luar konteks profesi ya. Menurut saya dokter gigi itu membuka mulut orang lain, tapi sarjana hukum itu harus bisa membuka mulut sendiri. Jadi sarjana hukum itu harus berani berpendapat, lalu berani berdebat, berani untuk membuka mulutnya sendiri untuk menegakkan keadilan tersebut. Pak, nanti saya ada buku Pak Budi, nanti saya terima Budi untuk pilih tadi sarjana dokter gigi itu dia kan kalau bekerja istilahnya mendapat penghasilan itu kan dari mulut orang lain, gitu kan ya? Tapi kalau sarjana hukum dari mana? Dari mulut sendiri. Makanya sarjana hukum itu harus berani ngomong, harus berani berpendapat. Gimana teman-teman mau meyakinkan kliennya? Kalau jaksa misalnya mau meyakinkan hakim, kalau advokat meyakinkan klien, itu kalau teman-teman sendiri tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Nah makanya bedanya itu, kalau dokter gigi kan dari mulut orang, tapi kalau sarjana hukum dari mulutnya sendiri. Makanya teman-teman harus belajar public speaking, bagaimana meyakinkan orang, dan itu bisa diperoleh salah satunya dari mana? Dari kegiatan-kegiatan organisasi. Ya, itu soft skill itu bisa diperoleh dari kegiatan organisasi, termasuk kegiatan-kegiatan seperti ini sekarang. Tadi ketua B kan maju ke depan, sambutan, itu bentuk latihan. Nah teman-teman juga harus seperti itu. Kalau di kelas ada pertanyaan atau enggak dari dosen, angkat tangan, nggak apa-apa. Kalau salah kan urusan nanti kan. Yang penting berani dulu, berani berpendapat. Hanya kalau ketika berani berpendapat, itu yang akan memberikan nilai lebih bagi seorang sarjana hukum. Oke? Paham? Oke, sekarang kita lanjut. Peran kejaksaan di dalam penegakan hukum. Bisa baca di next. Lanjut. Nah ini saya ada 3 buku ya. Nanti buat pilih mudah-mudahan bisa jadi jaksa. Nah ini buku 1 ini tentang cara menjadi jaksa. Jadi bagaimana prosedur menjadi jaksa, persyaratannya, termasuk tipsnya, termasuk soal-soal yang akan diujikan dalam proses menjadi jaksa itu ini dibahas di sini. Jadi menjadi jaksa, strategi lolos CPNS, pendidikan jaksa. Karena jaksa itu pegawai negeri sipil. Hanya untuk bisa menjadi jaksa dia harus lolos CPNS dulu. Lalu yang kedua ini peran jaksa dalam hukum acara pidana. Sudah belajar hukum acara pidana? Semester 5 ya? Nah, hukum acara pidana, ada hukum pidana, ada hukum acara pidana. Kalau hukum pidana itu berbicara tentang pidana material, bicara pasal-pasal, begitu kan ya? Bicara pencurian diatur di pasal berapa? Penipuan diatur di pasal berapa? Itu hukum pidana. Kalau hukum acara pidana itu, kalau misalnya ada orang yang mencuri, itu memprosesnya itu bagaimana caranya?
dia harus lapor ke polisi dulu, diperiksa oleh polisi. Setelah diperiksa polisi selesai, dilimpahkan kepada jaksa. Setelah dari jaksa dibawa ke pengadilan. Setelah di pengadilan dijatuhi hukuman. Setelah dihukum masuk ke lembaga pemasyarakatan, di penjara. Itu hukum acara pidana. Jadi tata cara menegakkan hukum pidana material. Kalau hukum pidana material berisi tadi pasal pembunuhan, penipuan, penggelapan, dan seterusnya. Tapi itu saja tidak cukup. Bagaimana polisi melakukan penangkapan? Bagaimana polisi melakukan penahanan? Bagaimana jaksa melakukan penyitaan? Itu diatur semuanya di hukum acara pidana. Atau biasa disebut hukum formil. Biasanya hukum material. Kalau yang ini bicara diskresi jaksa, ini disertasi saya. Diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana. Kewenangan apa aja sih yang bisa dilakukan jaksa itu? Pernah dengar restoratif justice? Pernah. Orang mencuri kan? Orang mencuri. Tapi kok nggak harus selalu harus dihukum? Ketika korbannya memaafkan, kemudian dipulihkan, dikembalikan, ada pemulihan dan sebagainya, itu ternyata tidak harus selalu masuk ke penjara. Kenapa? Karena kita punya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kan? Nilai-nilai hidup ketika itu sudah berdamai, sudah tidak ada lagi masalah. Kenapa tidak harus semuanya masuk ke penjara? Itu dibahas itu. Next, cabut dulu. Oh ininya ya? Oh. Itu dibuat. Nah, sekarang kita lihat kejaksaan. Menurut Undang-Undang 11/2021 ya, kejaksaan itu adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Teman-teman sudah belajar ilmu negara? Sudah? Ada berapa cabang kekuasaan? 3. 1 eksekutif, 2 legislatif, 3 yudikatif. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif itu yang melaksanakan proses pemerintahan. Legislatif itu yang apa? Membuat undang-undang, membuat peraturan, mengawasi pemerintah. Yudikatif yang melakukan proses penegakan hukum, mengadili dan sebagainya. Kalau di BEM itu di sini ada BPM? Badan Perwakilan Mahasiswa? Jadi ada badan eksekutif mahasiswa, berarti nih yang kalau badan eksekutif itu yang melaksanakan program-program kan, pemerintah lah, presiden dan menteri-menterinya itu melaksanakan program, itu eksekutif. Legislatif apa? DPR yang melakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah, termasuk membuat undang-undang dan sebagainya. Sementara yudikatif itu adalah yang melakukan proses penegakan hukum. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Diatur di dalam pasal 24 A, B, C Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang posisi kejaksaan itu di mana? Kan gitu. Kita harus tahu dulu kejaksaan itu lembaga eksekutif kah, lembaga yudikatif kah, atau lembaga legislatif. Kejaksaan buat undang-undang nggak? Nah, berarti dia bukan lembaga legislatif. Kejaksaan lembaga eksekutif bukan? Eksekutif? Kalau secara sekilas teman-teman lihat, kejaksaan itu tadi kan penegak hukum ya? Nah, penegak hukum berarti lebih condong di yudikatif. Tapi kok di undang-undang bunyinya ini, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan. Nah, lembaga pemerintahan.
Nah, lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang hukum. Karena kejaksaan disebut lembaga pemerintahan, maka kejaksaan itu merupakan lembaga eksekutif. Karena kenapa? Karena Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nah, nanti teman-teman kalau lihat glossy sekarang lagi mulai penyusunan kabinet baru kan, itu termasuk Jaksa Agung. Di situ ada menteri-menteri termasuk Jaksa Agung. Kenapa? Karena kejaksaan adalah lembaga pemerintahan. Tapi bagaimana kalau lembaga pemerintahan tapi melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman? Sementara kalau kekuasaan kehakiman itu di Undang-Undang Dasar itu diatur dalam pasal 24 yang mana merupakan rumpun yudikatif. Nah, kita lihat di sini. Jadi jaksa itu, teman-teman, adik-adik, memiliki 3 fungsi. Ya, ada 3 fungsi jaksa. Yang pertama, dalam bidang eksekutif, dia memiliki fungsi menjaga kepentingan umum. Menjaga kepentingan umum di sini adalah ketika ada masyarakat atau pemerintah digugat oleh masyarakat lainnya, oleh warga, maka dia bisa mewakili kepentingan pemerintah, mewakili kepentingan negara, dan seterusnya. Makanya ada istilah namanya jaksa pengacara negara. Ya. Kemudian yang kedua ada fungsi manajerial justisial. Jaksa itu bisa ditempatkan tidak hanya di tugas-tugas yang sifatnya teknis, tapi termasuk proses perencanaan penegakan hukum, pengelolaan kepegawaian penegakan hukum, melakukan proses pendidikan penegakan hukum. Itu juga masih dalam lingkup fungsi jaksa yang disebut dengan fungsi manajerial justisial. Dan terakhir baru ada fungsi magistrat. Kalau fungsi magistrat itu adalah fungsi yudikatif. Ya. Ketika jaksa kan ada di rumpun eksekutif. Terus gimana kalau di rumpun eksekutif nanti ada perintah-perintah dari presiden misalnya untuk memerintahkan kejaksaan melakukan A, B, C. Oleh undang-undang sudah dijamin dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 11 2021. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dia harus independen, mandiri, terbebas dari pengaruh siapapun. Itu fungsi kekuasaan kehakiman. Tapi bagaimana dengan fungsi eksekutif? Ya enggak, kalau fungsi eksekutif ini kan bagian dari pemerintahan. Misalnya, ada Bupati Kabupaten Bandung digugat oleh masyarakat, maka yang menjadi pengacara Bupati Kabupaten Bandung itu adalah kejaksaan sebagai pengacara negara, tapi bukan sebagai penuntut umum, bukan sebagai penyidik dan yang lainnya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Apa sih yang membedakan atau jaksa itu apa saja tugasnya? Jaksa itu rumpun ilmunya di bidang apa? Apakah hanya di bidang hukum pidana saja? Di sini ada yang minat masuk hukum perdata, hukum tata negara. Nah, itu nanti kita lihat tugas bidang ilmunya ya. Selanjutnya ada susunan organisasi kejaksaan. Jadi kejaksaan itu ada di yang paling tinggi itu namanya Kejaksaan Agung. Hanya 2 di negara ini lembaga negara yang menggunakan kata agung. Betul? 1, Mahkamah Agung. 2, kenapa ada kata agungnya? Karena dia melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, yang mana dia harus bebas dari intervensi pengaruh kekuasaan manapun. Makanya dia agung itu paling tinggi. Kemudian kejaksaan pun sama, ada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung ini lingkup tugasnya adalah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia lingkup tugasnya Kejaksaan Agung. Di bawah Kejaksaan Agung itu ada Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,
Berarti lingkup tugasnya Provinsi Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, lingkup tugasnya Provinsi Jawa Tengah. Ada Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri, lingkup tugasnya Kabupaten Kota. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, berarti untuk Kabupaten Bandung. Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, untuk Kota Cimahi. Kota Bandung, untuk Kota Bandung. Ya, jadi lingkup tugasnya sesuai kabupaten dan kota. Sementara yang terakhir itu ada namanya cabang kejaksaan negeri. Cabang kejaksaan negeri biasanya untuk daerah-daerah yang luas geografisnya sangat luas. Biasanya lebih banyak ini ada di luar Pulau Jawa. Dulu saya pernah tugas di Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. Ada yang dari Aceh di sini? Sumatera ada Sumatera? Mana Sumatera siapa? Sumateranya mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara juga luas tuh. Ada dulu cabang Kejaksaan Negeri Nias di Pulau Telo. Pulau Telo kan pulau sendiri ya? Bukan ya. Ada Sumatera? Sumateranya mana? Sama. Kan luas tuh. Ada pulau. Jadi kejaksaan punya cabang di sana. Itu cabang Kejaksaan Negeri. Biasanya wilayah hukumnya kecamatan, beberapa kecamatan. Selanjutnya ini teman-teman ada unit kerja di kejaksaan. Kejaksaan itu punya bagian-bagian. Kalau di BEM kan ada divisi-divisi ya. Divisi pendidikan, divisi apa. Di kejaksaan pun sama. Yang pertama ada Jaksa Agung Muda Pembinaan. Dari namanya kan pembinaan. Ini mengurusi masalah perencanaan, masalah kepegawaian, rekrutmen pegawai, masalah penggajian, mutasi, jaksa di seluruh Indonesia itu ada di Jaksa Agung Muda Pembinaan. Yang kedua ada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Kalau pengawasan itu kan dia berarti yang mengawasi. Nah, kalau ada jaksa dalam tanda kutip yang nakal, yang main-main perkara, maka bisa dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jaksa Agung Muda Pengawasan ini punya juga wakil-wakilnya, yaitu di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat misalnya itu ada. Di setiap Kejaksaan Tinggi ada namanya asisten pengawasan. Jadi kalau menemukan ada jaksa yang nakal, yang tidak baik misalnya, itu bisa dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Pengawasan. Selanjutnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Namanya kan tindak pidana umum, berarti menangani pidana-pidana yang umum yang ada di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dia menangani perkara-perkara yang khusus, khususnya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu yang menanganinya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Ini ada yang baru, tindak pidana militer. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Tidak pakai tindak yang pidana militer. Kenapa ada Jaksa Agung Muda Pidana Militer? Kalau TNI melanggar hukum, itu yang namanya siapa? Ya, kalau TNI tidak mengenal, paling utama tidak mengenal. Boleh menggunakan polisi. Siapa yang menggunakan polisi militer? Kalau ada anggota militer yang melakukan pencurian, boleh ditangkap sama polisi. Boleh? Nah, tapi siapa? Polisi militer. TNI itu subjeknya khusus dia. Dia ada punya peradilan sendiri, peradilan militer. Punya perangkat-perangkatnya, ada polisi militer, ada auditor militer. Polisi militer itu ya polisinya, auditor itu jaksanya, jaksa militer. Ada hakim militer, jadi dia punya lembaga peradilan sendiri. Terus gunanya apa ini? Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer untuk menangani perkara-perkara yang sifatnya koneksitas. Tahu koneksitas?
Koneksitas adalah perkara yang dilakukan satu perkara, tapi pelakunya dua orang. Yang pertama dia orang sipil, masyarakat umum. Yang satunya lagi adalah anggota militer. Jadi kalau ada perkara koneksitas, maka bisa ditangani oleh jaksa agung muda pidana militer. Dan jaksa agung muda pidana militer itu isinya adalah jaksa-jaksa sipil, jaksa dari kejaksaan, dan juga jaksa-jaksa dari auditor militer. Dia digabungkan jadi satu tim. Jadi dia menangani perkara yang ada anggota militernya sekaligus ada warga sipilnya. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi namanya disparitas dalam proses penegakan hukum. Kalau satu-satu, militer ditangani sendiri oleh peradilan militer, warga sipil ditangani sendiri oleh peradilan umum. Yang satu dituntut 1 tahun, yang satu dituntut 15 tahun. Padahal perkaranya sama, kan adil nggak? Makanya ada namanya jasa guna pidana militer untuk mencegah disparitas pemidanaan yang jomplang, yang timpang. Makanya timnya harus satu, digabungkan antara jaksa sipil dengan jaksa militer. Ya. Kemudian ada bidang perdata dan tata usaha negara. Dari namanya udah perdata, berarti dia menangani kasus-kasus perdata, keperdataan. Kemudian ada badan diklat kejaksaan, ini yang melatih, mendidik jaksa. Jadi nanti insya Allah kalau dari Universitas Al-Aitam ini ada yang lolos CPNS, kemudian jadi PNS. Untuk menjadi jaksanya ada pendidikan lagi, yaitu di Badan Diklat Kejaksaan. Seluruh jaksa di Indonesia itu harus lahir dari Badan Diklat yang lokasinya ada di Ragunan. Jadi dari mulai dulu sampai sekarang kampusnya cuma satu, ada di Ragunan, persis sebelah kebun binatang Ragunan. Kemudian ini baru ada di tahun 2024, Badan Pemulihan Aset. Jadi untuk mengecek aset-aset yang dilarikan oleh koruptor, mengembalikannya itu Badan Pemulihan Aset. Nah, ini pegawai kejaksaan nih, jangan sampai salah. Teman-teman kalau misalnya main di kejaksaan itu ada jaksa, ada pegawai kejaksaan. Pegawai kejaksaan itu ada dua, ada yang jaksa, ada yang non jaksa. Di sini selain Fakultas Hukum, angkat tangan mana? Dari prodi apa? Pendidikan Biologi, Komunikasi, Kewirausahaan. Jadi untuk yang dari prodi Biologi bisa nggak gabung di kejaksaan? Bisa, karena di kejaksaan itu dia punya rumah sakit Adiaksa. Rumah sakit Adiaksa di situ ya bisa diisi dari berbagai program-program studi. Ilmu komunikasi bisa juga. Jadi ada nanti pilihan khusus untuk misalnya ada auditor, kemudian ada fungsional perikanan, fungsional perkara komputer yang membantu tugas-tugas jaksa. Itu tidak harus sarjana hukum, bisa sarjana lainnya. Ya. Sementara kalau yang untuk jaksa ini harus sarjana hukum. Jadi ada dua. Nanti yang membedakannya nah di sininya nih. Ini kalau di foto sini kan ada bulat warna merah. Nah ini. Nah itu kalau ada bulatnya, ada pin jaksanya itu jaksa. Terus sama di pangkatnya di sininya. Nah, sini nih. Teman-teman lihat kalau tulisannya jaksa berarti jaksa. Kalau di sininya kejaksaan itu berarti non jaksa. Kalau di sininya timbangan itu jaksa. Kalau di sininya bulu ayam dan kapas itu non jaksa. Ya. Nah, ketika teman-teman nanti lulus CPNS itu tidak secara otomatis menjadi jaksa, tapi menjadi pegawai non jaksa dulu yang membantu tugas-tugas jaksa. Setelah itu 2 tahun baru bisa ikut pendidikan jaksa.
Ini pernah nonton ini film drakor? Nah, apa judulnya? Belajar itu tidak harus dari buku ya. Teman-teman bisa melakukan nonton drama Korea, bisa nonton Law School untuk membandingkan proses penegakan hukum di Indonesia dengan di Korea. Belajar bisa dari mana aja. Nah ini di sini kita akan membahas nanti apa sih jaksa itu, tugas wewenangnya bagaimana, prosedur menjadi jaksa bagaimana, di mana tempat tugasnya, bagaimana prospek karirnya dan sebagainya. Yang pertama jaksa. Jaksa tadi sudah disampaikan adalah pegawai negeri sipil. Dia PNS, dia aparatur sipil negara. Berbeda dengan hakim ya. Kalau hakim itu pejabat negara. Tapi kalau jaksa, dia karena memiliki fungsi ganda, tadi dua, ada fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif, maka posisinya masih aparatur sipil negara. Namun dengan kekhususan. Jadi dia tidak bisa disamakan dengan ASN atau PNS pada umumnya. Dia punya kekhususan sesuai Undang-Undang 11 2021. Baik dari rekrutmen, dari sistem pola karir, penggajian dan sebagainya. Itu ada kekhususan tersendiri untuk jaksa. Pernah dengar istilah penuntut umum? Terus ada juga jaksa penuntut umum. Apa bedanya jaksa dan penuntut umum? Ya. Kalau jaksa itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa pegawai negeri sipil. Nah, kalau penuntut umum itu adalah jaksa yang memiliki wewenang menuntut dan menuntut di muka hakim di pengadilan itu. Oke. Mas siapa? Arpan. Arpan. Kata Arpan tadi kalau jaksa itu adalah pegawai negeri sipil. Jadi jaksa itu adalah profesinya ya. Jaksa itu profesi sama dengan kayak advokat, kayak hakim. Itu profesi jaksa. Jaksa itu profesinya. Dia pegawai negeri sipil. Sementara kalau penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan di persidangan. Ya, itu penuntut umum. Semua pertanyaannya, apakah semua jaksa adalah penuntut umum? Tidak. Apakah semua penuntut umum pasti jaksa? Pasti. Konsentrasi Pak. Luar biasa. Plus buat teman-teman semua. Ya, jadi semua jaksa tidak selalu menjadi penuntut umum. Tapi setiap penuntut umum wajib itu adalah seorang jaksa. Jaksa yang ditugaskan menangani kasus kopi sianida itu maka dia berubah statusnya menjadi penuntut umum dalam perkara kopi sianida. Makanya sering digunakan jaksa penuntut umum. Tapi kalau istilah nomenklatur resminya sesuai KUHP, kalau teman-teman main ke pengadilan itu di depan tulisannya kan penuntut umum. Kalau di sebelahnya penasehat hukum, di tengah-tengah ada hakim. Nah, ini jaksa itu punya berbagai macam nomenklatur, ya teman-teman ya. Dia ada jaksa penyelidik, ada jaksa penyidik, ada jaksa peneliti, jaksa penuntut umum, jaksa eksekutor, jaksa intelijen, jaksa pengacara negara, jaksa ekstradisi, jaksa mutual legal assistant, dan banyak lagi. Kenapa ada istilah ini? Karena tugas jaksa itu bukan hanya di bidang hukum pidana. Ingat, kalau teman-teman yang punya keahlian di bidang perdata, tata usaha negara, apalagi yang bahasa Inggrisnya bagus, misalnya punya keahlian di bidang hukum internasional, itu tidak menutup kemungkinan bisa bergabung di kejaksaan. Karena kejaksaan itu salah utamanya adalah sarjana hukum. Tidak dilihat sarjana hukum pidana lah apa, nah semuanya bisa. Nah, makanya bidang ilmunya itu luas, tidak hanya hukum pidana, tapi teman-teman yang senang perdata bisa gabung di kejaksaan? Bisa.
Yang tata usaha negara bisa? Bisa. Tata negara bisa. Internasional dan intelijen juga bisa. Jadi semua bidang ilmu hukum itu memiliki spesialisasi nanti di sini. Kalau penyelidik itu apa? Dia yang melakukan serangkaian tugas penyelidikan untuk perkara-perkara tindak pidana korupsi. Penyidikan juga sama. Peneliti, kenapa disebut jaksa peneliti? Karena gini, kalau dalam perkara pidana umum ya, sesuai KUHP, siapa namanya? Nur Hakim. Nur Hakim misalnya, tetangganya Nur Hakim ini kehilangan sepeda motor. Oke, tetangganya Nur Hakim kehilangan sepeda motor. Nur Hakim sebagai orang hukum, maka dia, ayo Pak, kita lapor ke polisi. Dibawalah sama Nur Hakim tetangganya ini ke polisi. Bikin laporan polisi. Setelah bikin laporan polisi, dicarilah oleh polisi pencurinya. Ternyata ketahuan, ditangkap pencurinya. Sudah ditangkap, oleh polisi kan diperiksa kan? Ya kan? Proses apa namanya? Permintaan keterangan, pemeriksaan saksi, gitu kan ya? Sampai jadi berkas perkara. Setelah jadi berkas perkara itu, oleh polisi itu dilimpahkan kepada kejaksaan. Baru kepala kejaksaan negeri nanti akan menugaskan jaksa yang harus meneliti berkas perkara yang sudah disusun oleh polisi tersebut. Itulah disebut jaksa peneliti. Jadi tugas dia itu meneliti kerjaan polisi. Sama kayak dosen. Nanti teman-teman kalau mau skripsi, kan bikin skripsi kan, tulis, setelah skripsi ntar dikasih ke Pak Budi. Pak Budi yang mengecek, ngasih masukan. Masih Hakim, kurang ini, lengkapi. Begitu pun jaksa sama. Jadi tugasnya setelah menerima dari polisi, dia akan mengecek sesuai KUHP tentunya, sesuai kaidah-kaidah hukum pembuktian, sesuai pemenuhan unsur tindak pidana. Jadi ada dua yang dilihat. Pertama syarat formil, yang kedua syarat material. Apakah tindak pidananya terpenuhi atau tidak? Apakah alat buktinya diperoleh secara sah atau tidak, atau malah melawan hukum, dan sebagainya. Itu dicek oleh jaksa. Kemudian setelah dicek, dikembalikanlah berkas itu kepada polisi, disertai dengan petunjuk. Kalau di istilah di media itu disebut dengan P19. P19 itu kode register kejaksaan, maka disilahkan ketika berkas itu dikembalikan itu P19. Tapi kalau ternyata polisinya hebat, sudah lengkap semuanya, ketika jaksanya lihat, wah ini sudah pasti terbukti, maka jaksa menyatakan perkara itu lengkap atau P21. Kalau lengkap tinggal dibawa sidang ke pengadilan. Tapi kalau masih kurang, dikembalikan. Kenapa harus dikembalikan? Karena tugas utama jaksa itu dua. Yang pertama, cat ini ya, ini yang penting, mau ditulis, tugas yang paling utama dari seorang jaksa itu dua. Yang pertama, dia itu harus menegakkan konstitusi, artinya menegakkan aturan, bertindak sebagai penegak hukum. Jadi harus apa? Dia harus menuntut orang yang bersalah. Menuntut orang yang bersalah, tugas utamanya, menuntut orang yang bersalah. Tapi tidak hanya menuntut yang bersalah, teman-teman. Yang tidak kalah penting tugas jaksa adalah mencegah orang yang tidak bersalah turut dipidana. Ya, yang paling penting selain menuntut yang salah adalah mencegah orang yang gak salah itu dipidana. Zolim nggak kalau orang nggak salah dipidana? Makanya jaksa punya kewajiban mencegah orang yang tidak bersalah turut dipidana. Jadi kalau misalnya berkasnya tidak lengkap, buktinya tidak cukup, maka dia tidak boleh menyatakan perkara itu P21 atau lengkap, harus dikembalikan. Karena dia punya fungsi kontrol, filtering case. Dia mau filter mana perkara yang harus masuk ke sidang, mana yang tidak boleh harus dikembalikan.
karena dia penyandang status namanya asasnya ya, dominus litis. Nanti cari di Google apa itu dominus litis. Jaksa sebagai pengendali perkara. Mau tanya? Nah, ini kita masuk ke bidang-bidangnya. Kita lihat tugas wewenang jaksa sesuai Undang-Undang 11 2021. Ada di bidang hukum pidana. Di bidang apa lagi? Perdata dan HUM, ketertiban umum, pemulihan aset, intelijen dan lain sebagainya. Di bidang pidana, teman-teman, di bidang pidana, rentang tugas. Kalau bicara profesi hukum ya, di bidang pidana, yang tugasnya paling panjang itu siapa? Yang punya tugas paling panjang, kan gini. Kalau nanti belajar hukum acara pidana, sistem peradilan pidana itu dibagi menjadi 3 tahap. Ada tahap pra-adjudikasi, berarti sebelum persidangan. Oke? Adjudikasi proses persidangan. Dan purna adjudikasi setelah persidangan. Setelah sidang. Kalau di pra-adjudikasi ngapain aja? Dia melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya. Kalau di sidang ngapain aja? Dia melakukan proses pembuktian kan dalam proses sidang pengadilan. Setelah sidang ngapain aja? Setelah sidang itu orang itu dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, dieksekusi. Barang bukti yang sudah disita dikembalikan. Nah, kalau lihat tahapan ini, jaksa itu terlibat ya dari mulai penyelidikan, penyidikan sampai dengan akhir. Jadi dia terlibat dari mulai pra-adjudikasi, adjudikasi hingga purna adjudikasi. Kalau polisi terlibatnya di mana? Penyidikan. Penyidikan. Berarti kan di pra-adjudikasi saja, ya? Ya, dia hanya di pra-adjudikasi. Setelah selesai nangkap berkas, setelah dia menyatakan kedosan sudah, dia tidak ikut lagi terlibat dalam proses persidangan. Hakim tugasnya sampai mana? Hanya di mana tugasnya? Adjudikasi, di sidang saja kan? Ya kan? Hakim ini nggak ikut nangkap orang nggak? Dia hanya di persidangan saja, duduk di persidangan. Jadi di tahap adjudikasi. Petugas lembaga pemasyarakatan, lapas, itu ikut dari awal atau di akhir aja? Di akhir. Nah, yang rentan tugasnya paling panjang itu ya ini jaksa. Dari mulai pra-adjudikasi, adjudikasi hingga purna adjudikasi. Nah, dari mulai dia menerima SPDP, perpanjangan penahanan, pra-penuntutan, pokoknya tugasnya panjang. Nanti di hukum acara pidana teman-teman belajar. Dia juga melakukan penuntutan di persidangan. Dia mewakili korban, mewakili kepentingan negara untuk menuntut orang yang bersalah di sidang pengadilan. Tapi tidak hanya yang bersalah, juga harus menuntut orang yang tidak bersalah. Harus dibebaskan. Kalau dia ternyata tidak bersalah, ya harus bebas dong. Nggak boleh dituntut. Pernah dengar kasus yang apa yang baru viral kemarin itu? Yang nyuri landak ya? Yang dituntut bebas itu apa? Pelihara landak. Sudah masuk ke sidang pengadilan, tapi ternyata dilihat tidak ditemukan sifat melawan hukum dalam kasus itu. Karena landak itu kalau tidak salah pemberian orang tuanya ya, waris. Karena itu dia tidak punya niat jahat untuk itu. Makanya akhirnya kan dituntut bebas. Itu bukti bahwa jaksa juga harus mencegah orang yang tidak bersalah turut dipidana. Karena artinya kesalahan itu ada dua. Ada kesengajaan, ada kealpaan. Kalau tidak dua-duanya ditemukan, ya tidak boleh orang dipidana. Karena ada asas namanya Henstraf-Jonderskuld. Nanti cek ya, Henstraf-Jonderskuld. Tiada pidana tanpa kesalahan. Kalau orang itu
memenuhi perbuatan pidana dalam rumusan pasal itu terpenuhi, tapi dia tidak ditemukan kesalahan, maka tidak boleh orang itu dijatuhi pidana. Contoh, sering ada orang yang pulang malam-malam pulang, kemudian ketika pulang dicegat oleh segerombolan orang begal. Karena dia merasa terancam, dia melawan. Akhirnya si begalnya yang meninggal dunia. Pelaku itu memenuhi unsur pasal pembunuhan nggak? Karena yang melawan. Pembunuhan itu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Barang siapa itu manusia. Dengan sengaja dia ada kesengajaannya kan, mendorong misalnya merampas nyawa mati orangnya. Nanti kan terpenuhi kan? Tapi pertanyaannya apakah dia harus dipidana? Kenapa dia tuh? Kan ada aturannya, dia juga menusuk setiap kali untuk menemukan korban agar dia bisa kabur atau bisa langsung pulang. Tapi kalau korban sampai meninggal, berarti dia kena sanksi pidana dari kelebihan dia. Ya. Jadi dalam hukum pidana itu ada namanya alasan penghapus pidana, ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Pembenar itu membenarkan sifat melawan hukum, pemaaf itu memaafkan kesalahannya. Jadi harus dilihat case per case-nya ya, kasus per kasusnya. Kalau dia memang karena dia dalam keadaan terpaksa kemudian dia melawan, balasan itu setimpal sampai akhirnya meninggal, maka dia tidak boleh dipidana. Tapi kalau misalnya contoh, dia dibegal kan, kemudian begalnya seorang, dia juga seorang. Begalnya sudah sudah terkapar, kemudian dia jelas-jelas pakai mobilnya dia, maju mundur. Kalau itu masuk pembunuhan nggak? Harus dimaafkan? Tidak. Karena itu pembalasnya tidak setimpal dengan perbuatan. Tapi kalau masih setimpal, dia dipepet, ini tendang, akhirnya meninggal, itu masih setimpal. Tapi kalau sudah jatuh kemudian dia gila lagi pakai motornya sampai ini, itu tidak masuk. Jadi hukum pidana itu unik, itu harus dia case per case ya, kasus per kasus. Jadi kita bisa meratakan semuanya. Nah, setelah pidana, di dalam pidana di Undang-Undang 16 2004, jaksa selain jadi penyidik, juga penuntut umum, juga eksekutor. Nih, teman-teman nanti bisa baca. Kalau perkaranya itu perkara korupsi, pernah dengar perkara Jiwasraya? Perkara Asabri? Kemarin yang lagi ramai semua, yang habis itu? Yang lebih berita kemarin? Itu perkara apa? Di mana? Itu yang menjadi penyidik siapa? Jaksa. Jadi dia boleh melakukan penyidikan untuk perkara tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi. Jadi kalau ada korupsi, misalnya dana desa, ada korupsi di pemerintahan hak, maka tidak hanya polisi saja, jaksa pun bisa langsung melakukan penyidikan. KPK boleh? Boleh juga. Jadi ada 3 lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dengan tindak pidana korupsi: kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan korupsi. Tapi kalau perkaranya pembunuhan, penganiayaan, penculian, boleh kita sama-sama lakukan yang dijaksa? Malu Polisi. itu untuk perkara no. Tapi kalau untuk pidana khusus itu boleh. Kemudian dia juga punya kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Ini yang jarang diketahui, belum familiar. Dengan kuasa khusus bertindak di dalam dan di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dia jaksa itu bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
Artinya apa? Artinya dia mewakili kepentingan pemerintah. Jadi saya bilang kalau ada seorang bupati yang digugat oleh masyarakat, maka yang menjadi pengacaranya adalah bisa pengacara negara, yaitu jaksa. Tapi tidak hanya itu. Jadi di bidang perdata itu ada 5 tugas. 5 tugasnya. Pertama itu penegakan bantuan hukum. Bantuan hukum tadi kalau ada digugat, maka dia yang membantu ya sudah ini. Baik dalam proses persidangan maupun di luar proses persidangan. Tapi ada juga proses penegakan hukum. Perdata kok bisa melakukan penegakan hukum? Nah, juga kita dalam penegakan hukum. Jadi penegakan hukum ini kan hanya di bidang pidana, tapi termasuk perdata juga. Contoh, di Indonesia itu untuk bisa menikah itu, untuk bisa melakukan pernikahan, itu boleh nggak kalau laki-laki sama laki-laki? Perempuan sama perempuan? Kalau itu terjadi bagaimana? Kalau di dalam buku undang-undang apa? Perkawinan undang nomor berapa? 1/1974 yang diubah terakhir di 2019 ya. Di undang-undang perkawinan itu ada syarat sah perkawinan ya. Ada ukur. Kalau misalnya ada kakak melakukan pernikahan bagaimana? Tidak boleh. Nah, itu kan undang-undangnya ya, ada aturannya tidak boleh adik dan kakak menikah, tidak boleh laki-laki dan laki-laki menikah, perempuan dan perempuan melakukan pernikahan. Kalau misalnya itu terjadi, maka bisa dimintakan pembatalan. Oleh siapa? Jaksa yang memintakan pembatalannya. Pernah ada case pernikahan homoseksual, akhirnya dimintakan pembatalan karena dia melakukan pemalsuan identitas. Dia di depan pemerintah bilangnya ya laki-laki itu perempuan, padahal fakta sebenarnya laki-laki dua-duanya. Akhirnya ketahuan, jaksa memintakan pembatalan ke pengadilan. Atau ada perusahaan, ada yayasan, ternyata perusahaan itu dijadikan sebagai tempat cuci uang, money laundering. Kayak kemarin beli dapat tas Hermes, tas Louis Vuitton itu. Dan kemudian dari situ dialirkan ke suatu perusahaan biar tidak terlihat bahwa uang itu hasil tindak pidana korupsi misalnya ya. Itu kan dimasukkan ke situ, diputar, dicuci itu biar tidak terlihat. Nah, itu perusahaan itu bisa dilakukan pembatalan, dibubarkan. Perusahaannya bisa dibubarkan oleh jaksa. Itu bukan kasus pidana, bukan. Dia pernah mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan negeri. Kemudian kemarin kejaksaan di Kota Bandung ada anak-anak terlantar. Ada anak-anak terlantar ya, yang dia tidak punya bapak, tidak punya ibu, yatim lah. Kemudian dia ingin sekolah. Kalau sekolah itu kan ada administrasinya ya. Untuk sekolah kan harus ada tanda tangan orang tua. Betul? Kalau ada orang tuanya tanda tangan wali. Nah terus bagaimana anak-anak ini nggak punya orang tua, nggak punya wali? Secara akhirnya bagaimana? Akhirnya dia mengajukan penetapan di pengadilan, jaksa yang mengajukan agar anak-anak ini diwalikan kepada si A, sehingga si A bisa mengurus tadi proses sekolahnya bagaimana, ininya bagaimana. Itu masih tugas jaksa juga. Jadi di bidang perdata itu teman-teman panjang sekali, banyak sekali tugas dan fungsi dari jaksa. Karena kenapa? Kalau di bidang perdata, kejaksaan itu dia tadi mewakili kepentingan pemerintah ya. Dia kepentingan pemerintah yang diwakili, kepentingan negara, termasuk kepentingan masyarakat. Nah, kemudian
Dia juga punya tugas di bidang ketertiban umum dan wewenang khusus lainnya. Misalnya ini, ada 27 undang-undang yang mengatur tugas dan fungsi dari kejaksaan. Jadi kejaksaan bukan hanya diatur dalam undang-undang kejaksaan, tapi juga diatur dalam 27 undang-undang ini. Semuanya bicara tentang penegakan hukum. Jadi kalau penegakan hukum, karena jaksa itu adalah tadi yang paling panjang tentang tugasnya di bidang pidana, punya tugas juga di bidang perdata, maka dia oleh negara diamanahi tugas dan tanggung jawab tidak hanya dalam undang-undang kejaksaan termasuk 27 undang-undang ini. Ini yang semester 3 kan lagi ada hukum pidana juga, jadi sambil lagi jelasin, tapi yang lain senyap aja ya. Jadi biar ke depan nanti absen barcode aja yang angkatan semester 3 itu. Nanti ada agak lalu-lalang. Ya. Ya, yang semester ini mulai bergantian aja untuk absen barcode ya. Ya, jadi ini tugasnya. Ini kalau yang tanya ini dari kejaksaan. Nanti aja di teknik aja ya, di input sama timnas itu sama kayak aja ya, sesinya sama kayak aja. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Simawa dari Provinsi Sumatera. Nah, tadi di Bapak menyebutkan tentang korupsi dana desa ya. Saya di sini ingin bertanya, kan kejaksaan itu punya program yang baru yang betul yaitu tentang program dana desa. Yang saya pertanyakan, apakah dana desa tersebut sudah dilaksanakan atau belum? Apabila sudah dilaksanakan, kenapa banyak desa yang menyumbangkan dana desa? Dan apabila belum, gimana cara pencegahan penyimpangan penggunaan desa tersebut dan gimana caranya kejaksaan dalam melakukan program yang berada di desa dalam pengelolaan keuangan desa supaya Nah, tadi jadi kejaksaan itu betul Pak Simawa punya namanya program jaga desa. Kenapa dia punya fungsi jaga desa? Karena dia tadi sesuai undang-undang dia punya fungsi tertibum, menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Di samping tugas utamanya penegakan hukum ya. Nah, jadi di sini dia punya namanya program penyuluhan dan penerangan hukum. Penyuluhan dan penerangan hukum itu salah satunya adalah kegiatan untuk menjaga bagaimana agar proses penyelenggaraan keuangan negara itu sesuai sebagaimana mestinya. Makanya nanti ada jaksa yang hadir ke sana memberikan materi penyuluhan hukum terkait dengan tata cara pengelolaan dana desa. Tapi selain itu ada juga fungsi pengacara negara. Pengacara negara di sini bukan hanya tadi ketika negara itu digugat, tapi dia juga melaksanakan program-program yang proaktif untuk mencegah agar tidak terjadi kriminalitas. Karena kejaksaan sekarang itu punya program mencegah lebih baik dibanding mengobati. Kalau kan gitu ya. Kalau gitu enggak sama. Mencegah lebih baik dibanding menghukum. Kenapa menghukum? Karena kalau bisa dicegah, kenapa harus dihukum? Apalagi sekarang orientasi orientasi paradigma pemidanaan kita itu sudah berubah. Ya, teman-teman ya. Paradigma pemidanaan di dalam KUHP nasional yang baru itu sudah berubah. Sekarang Siti, kalau Siti kehilangan handphone,
Kira-kira Siti lapor polisi kan? Tujuan Siti lapor polisi biar apa? Biar tahu siapa yang ambil. Kalau sudah tahu orang yang ambilnya misalnya, apa yang ingin Siti sampaikan kepada polisi? Biar diapakan orang itu? Ditindaklanjuti. Biar apa yang ditindaklanjuti? Hukuman setimpal. Nah, paradigma pembiayaan kita itu semuanya, termasuk saya, pasti semuanya teman-teman. Ketika ada orang bersalah, itu adalah harus dihukum. Hukum seberat-beratnya. Itu kalau kita bicara sejarah hukum pidana itu dari mulai ajaran Lectalius Taclatonis, yaitu ajaran pembalasan. Tujuannya retributif, untuk membalas. Jadi hukum pidana itu adalah sarana untuk membalas. Ketika orang itu salah, maka dia harus dihukum. Kenapa? Harus dibalas. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Gitu. Tapi di KUHP yang baru yang diundangkan oleh Undang-Undang 1 2023 tidak demikian. Hukum pidana di samping tadi fungsinya retributif untuk membalas, dia punya 3 keadilan. Yang pertama adalah keadilan korektif. Jadi percuma kalau orang itu dibalas tapi dia tidak menjadi pribadi yang lebih baik kemudian hari. Jadi orang itu dihukum ya, hukum, dan dia keluar penjara itu harus menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian harinya. Itulah disebut dengan keadilan korektif. Ingat ya, keadilan korektif, dia ingin memperbaiki pelaku di kemudian hari. Yang kedua ada namanya keadilan restoratif. Makanya sering ada istilah restoratif justice. Keadilan restoratif. Apa itu keadilan restoratif? Keadilan restoratif adalah keadilan yang berperspektif terhadap korban, mengutamakan pemulihan pada keadaan semula. Tadi Siti kehilangan handphone kan? Tujuan Siti lebih ingin handphonenya balik. Pengen nggak handphonenya balik? Kadang-kadang yang dicari bukan handphonenya balik, tapi orangnya dihukum. Ya kan? Orang yang dihukum tapi handphonenya nggak balik. Buat kata Siti, buat apa proses itu pernah dilibatkan dalam apa? Mengembalikan kerja lama polisi yang berusaha kembali. Makanya ada yang kedua namanya keadilan restoratif. Dia berperspektif korban agar ketika sistem peradilan ini bekerja, polisi, jaksa, hakim ini bekerja, itu melihat korban itu harus diperhatikan. Jadi ketika dia menangkap orang itu harus sekaligus mencari barang yang hilangnya. Bahkan di undang-undang tertentu ya, undang-undang tindak pidana tertentu, kalau misalnya barangnya sudah dijual, maka harta dia harus disita dan dikembalikan kepada korban. Itu namanya keadilan restoratif. Dan yang ketiga ada namanya keadilan rehabilitatif. Korektif, restoratif, rehabilitatif. Kalau rehabilitatif adalah keadilan yang tujuannya adalah memulihkan pada keadaan semula. Apalagi misalnya di kampung-kampung ya, di desa-desa ya, si A berantem dengan si B, pukul-pukulan dilaporkan. Kalau kira-kira kalau tetangga berantem, siapa? Reja sama Hakim. Arfan. Reja sama Arfan. Ini berantem nih. Reja sama Arfan tetanggaan. Teman kecil, tetangga berantem. Kemudian Arfan laporin Reja. Reja ditahan, diproses, dihukum. Kira-kira kalau misalnya nanti si Reja ini keluar, masih dendam nggak sama Arfan? Masih nggak? Masih. Dendam kan? Makanya dalam hukum itu menang jadi arang, kalah jadi arang. Sama kayak perang juga. Nah makanya nilai-nilai adat kita itu kan sebenarnya nggak seperti itu kan. Kita ada punya harmoni, saling memaafkan dan sebagainya. Makanya dalam hukum adat itu, nanti teman-teman belajar hukum adat, ada equilibrium, ada keseimbangan. Jadi ketika terjadi perkelahian tadi, harus ada keseimbangan yang dipulihkan.
Nah itulah harmoni yang harus dipulihkan itu. Makanya ada keadilan rehabilitatif. Merehabilitasi hubungan antara reja dan harpa. Ketika ini diselesaikan secara kekeluargaan, dihentikan perkaranya reja, tidak lanjut, kira-kira hubungan mereka bisa baik lagi nggak? Mungkin bisa, Pak. Tapi bisa kan? Apalagi kemarin ada kasus, misalnya seorang anak melaporkan orang tuanya, kemudian ada di Cimahi, dia nyuri di supermarket, nyurinya juga apa? Kota, kondisi kota. Ternyata itu untuk anaknya yang kelaparan itu di rumah, anaknya masih bayi. Apakah orang seperti itu dia harus diproses kebenaran? Bahkan kalau dalam Islam yang tidak salah yang disebut adanya bapak itu yang berdosa. Kemana aja masyarakat itu? Masih dia hanya melanggar itu ya. Itulah ciri-ciri yang dicoba dihimpun kembali oleh KUHP nasional. Jadi sebenarnya bukan balas dendam. Kenapa sebenarnya kita balas dendam? Karena KUHP yang kita gunakan itu lahir tahun 1818 dari Wetboek van Strafrecht. KUHP-nya Belanda. Belanda menjajah Indonesia, diterapkan KUHP itu. Indonesia merdeka, masih diterapkan juga KUHP itu. Akhirnya baru diperbaiki di 2023 kemarin dan akan berlaku nanti di 2026. Itu siapa tadi? Siti Mawar kurang lebih. Tapi kalau terkait dana desa, programnya tadi didampingi dan sebagainya untuk mencegah adanya kebocoran anggaran ini. Tapi kalau misalnya sudah didampingi, sudah dibimbing, tetap culas, itu kan kalau culas itu sudah apa namanya penyakit kan, itu harus dibina. Kalau pertama dibina dulu, kalau tidak bisa dibina dinasahkan, akhirnya diproses hukum. Tapi tidak harus selalu langsung diproses hukum. Ada proses pencegahan terlebih dahulu. Nah, nanti selebihnya untuk menjadi jaksa bagaimana, teman-teman bisa lihat di slide sini ya. Ini ada persyaratannya, kemudian ada prosedur menjadi jaksa, tesnya bagaimana, alur pendaftarannya bagaimana, standar minimum yang harus dipelajarinya itu apa saja. Ini tugas jaksa itu bukan hanya di Indonesia ya, teman-teman bisa tugas di Singapura, di Thailand, di Arab Saudi. Di sini ada yang punya kemampuan bahasa Arab, lulusan pesantren. Apalagi itu bisa tugasnya di Arab Saudi nanti. Jadi jaksa Indonesia yang ditugaskan di Arab Saudi. Penugasan di luar dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparan yang sangat menarik dari Dr. Budi. Ternyata kejaksaan itu suatu lembaga yang independen. Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, sebutkan nama serta prodi. Untuk sesi tanya jawab ini akan saya batasi hanya untuk 2 penanya saja. Baik, akan dimulai sekarang ya. Silakan.